Kalau saat ini ya Bapak, kami mau masuk dalam sesi diskusi talk show Bapak bersama Ko Fendi. Kiranya Roh Kudus-Mu saja yang membimbing kami, agar melalui talk show ini kami boleh mendapatkan sesuatu ya Bapak. Setelah sharing juga yang boleh dibawakan Ko Fendi ini, semangat kami, spirit kami boleh bertumbuh, boleh tetap berapi-api untuk membawa kabar sukacita buat yang lainnya ya Bapak. Bunda Maria, Bunda berdoa kami, berdoalah bersama kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Thank you untuk tim pujian yang telah membawakan pujian-pujian yang sangat luar biasa pada malam hari ini ya teman-teman semuanya. Oke, jadi bagi teman-teman semuanya mungkin yang baru pertama kali hadir dalam PDMPKGGB, saya ucapkan sebelumnya welcome teman-teman semuanya. Oke, perkenalkan nama pakai aku aja ya teman-teman ya biar lebih santai ya. Nama aku Juan teman-teman semuanya. Kebetulan pada kesempatan malam hari ini dipercayakan untuk menjadi host. Nanti kita akan melakukan talk show teman-teman semua ya. Jadi kan sesuai dengan tema hari ini, pembicara kita adalah Ko Fendi nih dari Kota Semarang. Nah, biar kita juga lebih enak ya ngobrol-ngobrolnya, biar kita lebih enak juga diskusinya. Kembali mengajak teman-teman semua ya, mungkin yang kameranya bisa dinyalakan, silahkan dinyalakan teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita mulai mungkin untuk Ko Fendi, shalom Ko Fendi. Oke. Halo, shalom semuanya, apa kabar? Kabar baik, Ko Fendi. Berkadom ya, sehat semuanya, semangat. Oke, mantap Ko Fendi. Mungkin sebenarnya Ko Fendi ya, boleh memperkenalkan diri dulu Ko Fendi. Beberapa di sini mungkin ada yang belum kenal, silahkan Ko Fendi. Oh ya, oke, baik. Selamat malam teman-teman, sekali lagi shalom semuanya, Tuhan memberkati. Nama saya Tri Fendi Leo, saya sekarang di Keuskupan Agung Semarang. Kalau di BPK sekarang saya melayani sebagai Wakil Koordinator Bina Iman di Badan Pelayanan Keuskupan Pembaruan Karismatik Katolik Keuskupan Agung Semarang. Sedangkan kalau di BPPG yang sebentar lagi kita akan melaksanakan konvenda bersama-sama, saya sebagai Wakil Koordinator Umum di BPPG Semarang Plus. Itu saja perkenalan singkat saya. Kalau di dunia pelayanan, kalau kerja, sehari-hari saya sebagai seorang HR NGA Manager di sebuah perusahaan multinasional yaitu PT Purbaruta. Itu singkat, nanti perkenalan lebih lanjut sambil itu ya perusahaan ya. Jadi kita santai aja malam hari ini, kita ngobrol, kita dialog ya. Oke, siap. Thank you Ko Fendi untuk pengenalannya. Oke, kebetulan teman-teman yang mungkin ada yang baru sadar juga, baju kita kebetulan sama nih ya, merah-merah ya, tanpa rekayasa ya. Siapa tahu jodoh ya, jodoh dalam pertemuan acara hari ini teman-teman semuanya. Oke. Nah, Ko Fendi mungkin kita akan langsung masuk aja untuk tema kita pada malam hari ini ya. Kan sesuai temanya nih, Ko Fendi ya, kayak sesi ya. Ya. Hati senantiasa terisi gitu ya, betul ya, Ko Fendi ya. Oke, siap. Nah, Ko Fendi, mungkin nih Ko Fendi ya, kita akan mulai dari pertanyaan-pertanyaan ringan-ringan dulu nih Ko Fendi ya. Oke, saya akan buka dengan satu pertanyaan gampang Ko Fendi ya. Mungkin kalau kita boleh minta pengertian tentang rendah hati dan sombong Ko Fendi. Mungkin bisa sedikit dijelaskan nih Ko Fendi nih. Apa bedanya rendah hati dan sombong? Silakan Ko Fendi nih. Ya, oke, baik. Thank you Juan dan teman-teman. Nanti kalau saya mencoba menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan yang Juan sampaikan atau bahkan teman-teman lain kalau tertarik untuk menanyakan sesuatu, setiap penjelasan atau jawaban saya, teman-teman tidak hanya sekedar mendengarkan untuk dihafalkan, ya, tetapi sekaligus teman-teman refleksikan dan review sedikit kira-kira dalam perjalanan hidupmu sampai hari ini, pengalaman-pengalaman hidupmu sampai saat ini, kira-kira dengan apa yang nanti jawaban-jawaban yang saya sampaikan, itu teman-teman bisa refleksikan dan review. Sehingga nanti pulang dari PDGYB malam ini, teman-teman dapat poin-poin penting tuh, supaya bisa dipraktekkan. Oke, deal ya? Gempol semua ya, deal ya? Oke, pertanyaan yang pertama tentang apa bedanya rendah hati dan sombong. Jadi ini dua sifat yang sangat bertolak belakang ini ya, jadi bagaikan dua kutub gitu ya, kutub utara dan selatan. Bagi saya rendah hati itu adalah suatu sikap menyadari ketidaksempurnaannya di hadapan Tuhan
dan sesama. Jadi menyadari ketidaksempurnaan diri kita di hadapan Tuhan dan sesama. Dengan demikian, pribadi yang rendah hati ini akan menyadari betul apa kemampuan dirinya, serta apa ketidakmampuan dirinya. Jadi, bahwa dia bukan seorang yang sempurna, dia tetaplah pribadi yang ada keterbatasan. Sehingga dengan demikian, ketika ia menyadari ini, maka ia tidak akan menjadi sombong. Ia tidak akan menjadi angkuh, ia tidak akan menjadi arogan. Itu dulu singkatnya. Oke. Ya, jadi kata kuncinya adalah menyadari ketidaksempurnaannya di hadapan Tuhan dan sesama. Oke. Nah, kalau sombong itu apa? Sombong itu kalau dari bahasa Inggrisnya itu berasal dari kata pride atau kebanggaan, ya. Terus kemudian kalau dari bahasa Latin itu disebut superbia. Jadi superior, superbia gitu kan. Nah, ini artinya juga berarti angkuh, lalu kemudian takabur, arogan, congkak, itu seduluran itu. Kata artinya seduluran. Nah, sombong di sini artinya adalah sebuah sikap yang menganggap dirinya lebih superior, lebih hebat, lebih mampu, atau lebih-lebih yang lainnya. Sehingga dirinya ditempatkan itu memiliki derajat yang seolah-olah lebih tinggi daripada orang lain. Jadi kelihatan ya bedanya. Rendah hati itu menyadari ketidaksempurnaan, sedangkan sombong justru menempatkan diri lebih superior dari yang lainnya. Itu dulu, Bro Juan. Oke, siap. Berarti kalau rendah hati intinya menyadari ketidaksempurnaan diri sendiri ya, India. Nah. Kalau sombong tuh merasa ingin lebih terus, apalagi lebih dari orang lain, betul ya? Betul. Oke, siap. Oke, thank you Ko Fendi ya. Saya akan lanjut nih. Kalau tadi kan ini kayak soal ujian ya, Ko Fendi ya. Kalau tadi kan pengertiannya nih. Nah, mungkin yang selanjutnya pertanyaan dari saya, Ko Fendi ya. Kira-kira Ko Fendi, kalau menurut Ko Fendi sendiri ya, ciri-ciri orang yang rendah hati sama ciri-ciri orang yang sombong itu gimana, Ko Fendi? Oh, ya. Ada beberapa ciri-ciri penting. Nah, ini teman-teman mulai mereview ya, mulai merefleksikan. Sehingga nanti bisa introspeksi diri juga. Termasuk saya, ketika saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya juga introspeksi nih sebenarnya. Jadi, ciri-ciri dari orang yang rendah hati itu, karena tadi, ia benar-benar menyadari ketidaksempurnaannya. Jadi, kata kuncinya adalah dia tahu diri. Tahu diri artinya mengenal dirinya itu secara utuh dan seimbang. Sehingga dengan demikian ciri-cirinya yang pertama, karena dia menyadari keterbatasan dirinya, maka dia menjadi pribadi yang selalu mau belajar. Nah, jadi kalau teman-teman yang hadir di sini itu sikap atau perilakunya sehari-hari itu mau selalu belajar, itu sebenarnya teman-teman sudah rendah hati. Sudah satu poin kerendahan hati. Jadi selalu mau belajar. Yang kedua, dia mau mendengarkan nasihat dari orang lain. Mengapa? Karena dia menyadari keterbatasan dirinya, baik keterbatasan pengetahuan, keterbatasan pengalaman, bahkan juga mungkin keterbatasan wawasan dan sebagainya, sehingga dia mau mendengarkan nasihat orang lain. Yang kedua. Yang ketiga, dia terbuka pada setiap kritikan. Mengapa? Karena dia menyadari itu tadi, bahwa dia bukanlah seorang pribadi yang sempurna. Sehingga artinya bisa saja dia punya kekurangan-kekurangan atau dia melakukan sebuah kesalahan-kesalahan tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh orang lain atau oleh Tuhan. Maka dia sangat terbuka untuk menerima kritikan. Yang keempat, dia tidak akan pernah mengagungkan dirinya. Wow, mengagungkan dirinya maksudnya apa? Aku, ini loh, kalau aku pasti bisa. Kalau aku, pasti berhasil. Kalau aku yang ngerjain, wah pasti bagus hasilnya dan sebagainya. Jadi ini dia tidak sampai ke sana. Dia tidak mengagungkan dirinya. Karena dia menyadari sebenarnya karena tadi dia tidak sempurna, di atas langit itu masih ada langit. Nah, terus kemudian juga satu hal yang penting yang saya mau tekankan di sini, karena juga sebagai orang beriman dan sebagai para pelayan Tuhan, dia benar-benar menyadari
bahwa apa? Bahwa semua ini karena kasih karunia Tuhan. Maka ia mengandalkan Tuhan. Ia bersandar pada kasih karunia dan kuasa Tuhan. Dan akhirnya dalam proses perjalanan hidupnya maupun pengalaman-pengalaman hidupnya, kalaupun ia mengalami sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapannya, ia tetap percaya dan berserah pada penyelenggaraan ilahi. Karena ia percaya bahwa rencana-rencana Tuhan itu selalu adalah yang terbaik untuk dirinya. Itu ciri-ciri orang yang rendah hati. Ya, sementara itu bisa ditangkap, bisa juga dicatat poin-poinnya mungkin, sehingga nanti teman-teman pada saat proses pengalaman hidup sehari-hari bisa cross-check tuh. Oh, kok saya sensitif ketika mau menerima kritikan? Oh, berarti saya belum rendah hati nih. Nah, saya harus terbuka dengan kritikan, ya. Lalu ciri-ciri orang yang sombong. Nah, ini kita bahas agak sedikit dalam ya, dan ada beberapa poin memang yang sudah saya coba refleksikan kemarin. Yang pertama, orang yang sombong itu adalah orang yang egois dalam berpendapat. Nah, mari kita refleksi bersama. Jadi, pada saat dia misalnya lagi sedang ada diskusi misalnya, atau lagi sedang beradu argumentasi, atau bahkan sedang ingin menampung usulan, saran, masukan, dan sebagainya. Nah, orang yang sombong itu secara alamiah, dia akan egois dalam berpendapat. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah dia merasa bahwa pendapatnya yang paling benar, pendapatnya itu yang paling sempurna, dan seringkali dia terjebak untuk kemudian memaksakan pendapat. Nah, coba kita refleksikan. Kita sering tidak seperti itu? Yang kedua, dia menilai diri lebih baik. Kalau tadi poin pertama hanya masalah pendapat, kalau ini tidak. Ini semuanya malah. Dia merasa bahwa dirinya itu lebih baik. Ya tadi, lebih pintar, kemudian lebih kaya, lebih hebat. Tapi ada satu yang dia tidak mau merasa dirinya lebih gendut gitu ya. Lebih gemuk gitu. Kayaknya tidak ada yang mau dinilai seperti itu. Nah, jadi dia merasa dirinya itu lebih baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, kebalikannya dari rendah hati. Kalau yang rendah hati itu mau mendengarkan nasihat orang lain, kalau ini dia tidak suka dinasehati. Kenapa? Ya karena dia sudah merasa bahwa semua yang aku lakukan ini benar. Semua yang lakukan ini adalah tepat. Kenapa harus ada nasihat? Bahkan dalam satu titik ekstrim, kadang-kadang justru kalau ada yang nasehatin dia merasa apa? Dia merasa itu sebuah penghinaan. Nah, ini ekstrim. Amit-amit ya. Saya berharap di antara kita tidak ada yang sampai ke sana. Lalu yang keempat, dia menolak kebenaran. Maksudnya menolak kebenaran gimana? Yaitu tadi, dia merasa bahwa karena dia ini sudah merasa paling benar, dia merasa bahwa semua pemikiran-pemikirannya, pertimbangannya, pendapatnya juga itu yang paling sempurna, maka dia menolak kebenaran. Dalam hal ini, kalau dikaitkannya dengan iman Kristianitas kita, kadang-kadang akhirnya juga dia menolak kebenaran tentang dosa maupun kebajikan. Jadi, walaupun dia menyadari atau dia tahu secara agama itu berdosa, tetapi karena kesombongan dirinya, dia seolah-olah cuek dengan itu, lalu kemudian dia, istilahnya orang Jawa itu apa? Melubuh. Artinya, ya wes ben, pokoknya tak lakoni apa sih aku suka. Lalu yang kelima, dia selalu bersikap kasar. Nah, teman-teman coba bagi yang mudah marah, yang kadang-kadang mudah mengucapkan kata-kata kasar, atau pada saat berelasi dengan sesamamu itu tiba-tiba kamu agak naik darah sedikit, lalu kemudian kata-kata yang keluar mulai agak keras dan kasar, hati-hati bahwa itu mungkin ada kesombongan dalam dirimu. Kenapa? Karena pada saat orang yang sombong ini berusaha mempertahankan pendapat dan keinginannya, itu ketika dia kemudian merasa agak terdesak atau dia merasa agak keliru secara logikanya,
ketika beradu argumentasi dengan orang lain, maka dia kemudian tiba-tiba berubah menjadi kasar dan keras untuk menutupi kelemahannya itu. Karena dia tidak mau dinilai lebih jelek daripada lawan bicaranya. Lalu yang keenam, dia suka dengan pujian. Hati-hati kalau orang yang mulai suka dengan pujian. Jangan sampai malah haus pujian. Artinya dia mau melakukan sesuatu, itu yang dikejar adalah supaya orang lain memujinya. Dia mau melakukan lagi hal-hal yang lain, motivasinya adalah supaya dia mendapatkan pujian. Bukan untuk kemuliaan Tuhan atau untuk kebaikan bersama dalam komunitas. Lalu yang ketujuh, apapun topik pembicaraannya, dia akan selalu berakhir membicarakan diri sendiri. Mudah nggak nih maksudnya? Misalnya nih, pada saat kemudian lagi ngobrol tentang sebuah topik gitu, tentang sebuah topik. Nah, ketika kemudian topiknya itu nyambung, ngobrol macam-macam gitu, tahu-tahu dia mencoba mengaitkan dengan dirinya untuk kemudian memasukkan bahwa aku punya pengalaman seperti itu, dan pada saat pengalaman kayak gini itu aku berhasil, aku meraih prestasi, lalu akhirnya membanggakan dirinya, baik secara sadar maupun tidak. Lalu kemudian yang berikutnya lagi, dia seringkali tidak respect dengan cerita orang lain dan pencapaian orang lain. Singkatnya adalah, dia tidak suka kalau orang lain itu berhasil. Kenapa? Karena seolah-olah kalau orang lain itu berhasil, berarti derajatnya dia itu lebih rendah daripada orang lain itu. Nah, ini akibatnya bisa juga semacam kayak nanti dia menjadi iri hati. Karena sombong itu adalah dosa pokok yang bisa kemudian menggoda kita lalu menjadi iri hati. Artinya juga tidak suka dengan keberhasilan orang lain. Tidak suka kalau orang lain misalnya lebih pandai, orang lain lebih berhasil, orang lain lebih mampu mencapai sesuatu, atau bahkan orang lain lebih dipercaya dan diandalkan. Nah, dia kemudian menjadi iri hati. Lalu yang terakhir, dia sangat-sangat merasa bangga dengan pencapaian diri sendiri, dan dia senang sekali ini menceritakan kemana-mana. Dia membual kemana-mana supaya kemudian orang lain tahu bahwa dia memang hebat dan derajatnya itu lebih tinggi dari orang lain. Itu Bro Juan. Oke. Agak banyak sedikit, tetapi mudah-mudahan bisa tangkap poin demi poin, ya. Oke. Beberapa poinnya tadi cukup banyak ya dari Kovendia, tapi kalau misalnya boleh sedikit dilanjutkan ya, kalau misalnya nanti ada notulensinya kan, supaya bisa dibagikan ke teman-teman. Ya, sudah Kovendi, aman-aman. Oke, mungkin sedikit kita simpulkan dikit ya Kovendi ya. Berarti kalau misalnya itu pokoknya semuanya tentang dirinya berarti ya Kovendi ya. Pokoknya nggak tahu. Betul. Aku terus gitu ya Kovendi ya. Iya, benar banget. Kalau misalnya orang yang rendah hati justru sebaliknya ya, stay hungry, stay foolish, betul ya Kovendi ya. Maksudnya selalu betul banget. Lebih lagi, belajar lebih lagi gitu ya. Ya, dia mau selalu belajar, mendengarkan, dan kemudian terbuka dengan setiap saran, kritikan, dan sebagainya. Oke, siap Kovendi. Thank you ya untuk pertanyaan tadi. Wah, ciri-cirinya panjang-panjang semua ya teman-teman ya. Semoga teman-teman juga dapat poinnya. Tapi nanti juga akan dibagikan ya untuk notulensinya. Oke, next. Kovendi ya, ada pertanyaan lagi nih. Dari Koheru ya di sini ya. Kira-kira Kovendi ya, apa dampaknya jika kita menjadi orang yang rendah hati, Kovendi? Nah, aku tambahkan dikit ya, Kovendi ya. Kan yang pertanyaan kan, apa dampaknya jika kita menjadi orang yang rendah hati? Nah, kalau tambahan dari aku, karena mirip-mirip dikit ya topiknya ya, kira-kira Kovendi, bagaimana caranya kita bisa rendah hati ketika kita sedang di tengah keberhasilan? Kalau tadi kata Kovendi kan, orang-orang yang sombong itu kan, kalau ada sedikit pencapaian, bangga-banggain banget gitu kan, over banget. Nah, kalau menurut Kovendi sendiri, kira-kira orang yang rendah hati itu dalam menangani sebuah pencapaian itu kayak gimana, Kovendi? Oke, ya. Ya, ini ada dua pertanyaan yang sama pentingnya. Oke, kita ke pertanyaan yang sebelumnya dulu, dampak atau efek jika kita menjadi orang yang rendah hati. Teman-teman yang terkasih, ada ungkapan yang seringkali muncul di tengah-tengah kita. Orang yang rendah hati itu adalah satu, orang yang baik hati, lalu suka membantu, suka menabung, dan tidak sombong. Gitu ya. Siapa di sini yang masuk ciri-ciri sederhana ini? Suka menabung, suka membantu, dan tidak sombong. Nah,
dampak dari orang yang rendah hati itu, kalau kita berbicara dalam konteks iman, karena ini kita persekutuan doa juga ya. Nah, kerendahan hati ini akan menghantarkan kita kepada kesempurnaan kasih dan kekudusan. Mengapa? Karena orang-orang yang rendah hati itu akan menyadari betul akan kasih karunia Tuhan. Maka ia akan berusaha untuk selalu dekat dengan Tuhan, sang sumber kasih dan sumber rahmat atau berkat itu. Sehingga dengan demikian orang-orang yang rendah hati ini pelan-pelan itu akan bertumbuh dalam kesempurnaan kasih dan kekudusan. Nah, ketika kemudian dia bertumbuh dalam kesempurnaan kasih dan kekudusan ini, maka ia sangat dikasihi oleh Allah. Bisa lihat alurnya. Jadi poin sebab akibatnya ini, ketika kita rendah hati, kita akan bertumbuh dalam kesempurnaan kasih dan kekudusan. Secara otomatis kita akan dekat dengan Allah. Nah, orang-orang yang rendah hati yang dekat dengan Allah ini, itu akan balik sungguh-sungguh sangat dikasihi oleh Tuhan. Nah, apa dampaknya ketika ia mengalami kasih Tuhan yang begitu besar ini? Saya coba kutip ya beberapa ayat dalam kitab suci, karena ternyata kata rendah hati di dalam kitab suci itu juga banyak sekali loh. Nanti ini bisa dicatat oleh kawan-kawan lalu dibagikan. Yang pertama dari Amsal 15 ayat 33, di situ tertulis, takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Nah, artinya di sini satu, dampak dari orang yang rendah hati itu akan mendatangkan kehormatan. Amsal 15 ayat 33. Maka kita bisa lihat, orang-orang yang rendah hati itu sangat-sangat akan dihormati dan dihargai. Yang kedua, di Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Wow. Ini luar biasa teman-teman. Kalau tadi hanya kehormatan yang pertama. Nah, yang kedua ini Amsal 22 ayat 4 itu menuliskan bahwa adalah ganjarannya adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Artinya 3. Ini dampaknya. Lalu berikut yang dari Matius 5 ayat 5. Ini Yesus sendiri yang bersabda. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut di sini adalah salah satu dari ciri orang yang rendah hati, yaitu orang yang mau terbuka, orang yang percaya kepada Allah, orang yang mengasihi. Nah, orang yang lemah lembut ini menurut Yesus itu mereka akan memiliki bumi. Bisa lihat, pertama kehormatan, kedua ada kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Ini yang ketiga, memiliki bumi. Artinya dia itu akan menikmati semua berkat, rahmat, dan kasih karunia Tuhan dalam keadaan apapun. Lalu yang keempat dari Matius 23 ayat 12. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Ini sabda Yesus, ditinggikan di sini bukan hanya ditinggikan oleh manusia, tetapi ditinggikan oleh Allah. Dan yang terakhir, Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Secara sederhana, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan, yaitu keselamatan kekal. Jadi dampak atau efek dari orang yang rendah hati ini minimal 5 ini. Yang saya kutip dalam kitab suci. Masih banyak lagi ayat-ayat yang lainnya. Nanti bisa teman-teman pelajari. Ya. Dan kalau nanti ada pertanyaan lebih lanjut, kita boleh dalami. Jadi itu dampaknya. Maka pada hari ini saya sangat bersuka cita, saya sangat bersyukur kita boleh membahas tentang topik rendah hati. Bukan karena saya sudah rendah hati. Wow, belum, masih jauh. Terus terang saya masih terus berjuang dalam kerendahan hati. Karena itu tidak mudah teman-teman. Betul? Tidak mudah. Sangat-sangat tidak mudah.
terus kita perlu berjuang dan butuh rahmat. Tetapi malam hari ini minimal kita jadi tahu apa itu kerendahan hati, apa ciri-cirinya, apa dampaknya. Begitu Bro Juan untuk pertanyaan yang ketiga ini. Siap, Pak Fendi ya. Jawabannya dalam sekali teman-teman semua ya. Mungkin sedikit poin yang bisa kita garis bawahi, intinya siapa yang meninggikan dirinya maka dia akan rendahkan, tapi siapa yang merendahkan dirinya maka dia akan tinggikan, gitu ya Pak Fendi ya. Ya, betul. Oke, thank you Kak Fendi. Selanjutnya kita akan sedikit jawab pertanyaan dari teman-teman di kolom chat. Jawab Kak Fendi ya. Pertanyaanmu belum tak jawab, dilompati dulu. Oh iya, mau dilanjut sekarang apa nanti? Iya kan? Dari teman-teman sudah ada pertanyaan belum? Ada. Supaya teman-teman terlibat nih, ya kan? Oke. Karena tujuan kita supaya teman-teman terlibat. Oke, dan siap. praktis nanti jawabannya. Oke, ini ada Kak Fendi ya. Ini kayaknya minta tips Kak Fendi dari Cencan nih ya. Kira-kira Kak Fendi ya, gimana caranya supaya kita bisa percaya diri tapi tetap rendah hati? Supaya kita bisa percaya diri tetapi tetap rendah hati. Baik, Yes. teman-teman yang terkasih. Untuk menjawab pertanyaan ini, jawaban yang paling mendasar, kita harus betul-betul mengenal siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, teman-teman saya percaya sudah sering baca kitab suci. Secara singkat semuanya itu mengacu kepada satu hal yang utama, yaitu Allah sangat mengasihi dan mencintai kita. Amin. Amin. Itu paling utama. Nah, kemudian kita menyadari bagaimana diri kita di hadapan Tuhan. Ternyata dari kisah-kisah dalam kitab suci, kalau di kisah penciptaan, kita ini adalah berasal dari tanah. Lalu kemudian di dalam kisah di Kejadian pula itu dikatakan kita ini adalah debu. Nah, setiap tahun kita akan selalu masuk masa prapaskah. Hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Nah, hanya debulah aku di alas kakimu Tuhan. Jadi Allah yang maha besar itu, Allah yang maha kuasa itu begitu luar biasa karena dia adalah maha pencipta, sedangkan kita hanyalah debu. Namun, kalau teman-teman sudah ikut SHDR, ikut di sesi yang pertama, cinta kasih Allah, ya kan, dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 4 itu, di sana ada tertulis bahwa karena jiwamu berharga dan mulia di mataku, dan aku ini mengasihimu. Teman-teman yang terkasih, lihat poin-poinnya. Yang pertama, poinnya adalah hanya debulah aku tuh. Tetapi kemudian Yesaya menuliskan karena jiwamu begitu berharga dan mulia. Nah, kita ternyata walaupun debu, kita ini sangat berharga dan mulia di mata Tuhan. Bahkan di dalam perikop yang lain dikatakan bahwa engkau adalah biji mataku. Allah mengatakan begitu. Nah, dua poin ini harus dikombinasikan secara utuh. Bahwa hanya debulah aku, tetapi aku ini berharga dan mulia di mata Tuhan. Nah, poin yang ketiga, jadi ini saya rangkum secara singkat. Poin yang ketiga dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi apabila engkau menerima Roh Kudus, maka engkau akan menerima kuasa. Dan engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, dan sampai ke ujung-ujung bumi. Poin yang ketiga, kita ini menerima kuasa oleh karena pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya semua teman-teman yang hadir di PD GYB malam hari ini juga sudah menerima pencurahan Roh Kudus. Bahkan minimal kita semua sudah dibaptis. Artinya Roh Kudus itu sudah ada dalam diri kita. Maka kita ini punya kuasa dan kekuatan. Kuasa inilah yang akan menyempurnakan setiap talenta-talenta kita. Maka
dari sini, bagaimana supaya membangun kepercayaan diri? Yang pertama, mari kita keluar dari dalam hati kita sendiri. Bahwa aku ini berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan ini mengasihi aku. Aku diberi talenta dan potensi yang begitu banyak dan besar. Dan aku ini diberi kuasa oleh Tuhan. Untuk kemudian boleh menjadi saksinya. Artinya, ketika kita mencapai keberhasilan dalam hidup kita, kita boleh menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan ketika juga kita mencapai keberhasilan hidup kita, ini semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau ini yang kita sadari, maka bukan insya Allah, ya, tapi yes dan amin. Saya percaya diri, tetapi saya tetap rendah hati karena semuanya ini adalah karena kasih dan karunia Tuhan. Amin. Bisa ditangkap. Amin. Itu dulu Bro Juan. Siap, thank you Ko Fendi untuk jawabannya ya. Mantap sekali Ko Fendi. Oke, terus ini juga ada next pertanyaan nih Ko Fendi ya. Dari Keiva ya. Ko Fendi, apa orang yang suka insecure ada rendah hati juga? Oh, maksudnya gini, apakah orang yang insecure itu adalah orang yang rendah hati? Teman-teman perlu bedakan antara rendah hati dengan rendah diri. Nah, ini beda. Ya, rendah hati dan rendah diri. Rendah diri ini bisa membuat seseorang menjadi minder, menjadi kurang percaya diri, menjadi insecure tadi itu, menjadi ragu-ragu, menjadi takut untuk melangkah karena nanti mungkin takut gagal, takut dinilai jelek, atau kemudian takut menderita. Ini adalah rendah diri yang menyebabkan insecure tadi. Nah, itu beda dengan orang yang justru orang rendah hati ini adalah orang-orang yang menyadari betul siapa dirinya. Barusan tadi saya jelaskan. Sekalipun dia adalah debu, tetapi dia begitu berharga dan mulia di mata Tuhan, dan sesungguhnya dia punya kuasa, karena Tuhan telah mengaruniakan Roh Kudus dan kasih karunia dalam dirinya. Maka orang-orang yang rendah hati ini sebenarnya juga akan bertumbuh menjadi orang-orang yang percaya diri, tetapi tidak menjadi orang yang arogan dan membanggakan diri sendiri. Karena dia menyadari bahwa bukan karena kepandaiannya, bukan karena kehebatannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena kecakapannya, adalah ya, bukan karena kekayaanmu, bukan karena kecakapanmu, dan seterusnya, tetapi semua karena anugerahnya diberikan kepada kita. Semua bagi kita. Jika engkau dipakainya, kita dipakai untuk melayani, itu semua karena anugerah. Dan dia andalkan dalam pekerjaan atau dalam bisnis kita, itu semua kan. Jadi orang yang rendah hati beda dengan orang yang rendah diri atau minder, insecure tadi. Nah, orang yang rendah diri atau insecure ini, minder ini, harus mengalami pemulihan, harus mengalami jamahan Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan yang besar, sehingga nanti dia akan berpindah dari orang yang rendah diri menjadi orang yang rendah hati. Cukup menjawab? Oke, siap. Sementara seperti menjawab. itu, Bro Juan? Yes, menjawab sekali, Ko Fendi. Oke, siap. Oke. Ko Fendi, ini ada pertanyaan dari Bro Wahyu, sama ya, tadi udah terjawab berarti ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana membedakan rendah hati dan rendah diri? Berarti sudah dijawab ya, tadi ya Ko Fendi ya.
Ya, tadi sudah terjawab itu kan. Oke, siap. Nah, mungkin next Ko Fendi ya, ada pertanyaan lagi dari si Cynthia ini ya. Ko Fendi, mau tanya, apakah bangga dengan kelebihan diri sendiri termasuk orang yang sombong? Oke, saya coba jawab. Apakah bangga dengan kelebihan diri sendiri termasuk orang yang sombong? Saya mengatakan tadi bahwa orang yang rendah hati itu tidak akan pernah membanggakan dirinya, tidak akan pernah arogan. Apakah bangga dengan kelebihan diri sendiri termasuk orang yang sombong? Izinkan saya mengatakan secara netral dulu. Belum tentu. Belum tentu ia orang yang sombong. Asalkan dia bisa proporsional dan seimbang di hadapan Tuhan dan sesama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah bangganya di sini berarti bukan tadi dia membangga-banggakan dirinya, dia menilai dirinya itu lebih tinggi dari orang lain, dia punya derajat yang lebih tinggi dari orang lain. Tetapi bangga di sini dalam arti dia menyadari kelebihan dirinya bahwa saya ini punya atlet internasional. Kalau teman-teman pencinta sepak bola, ya tahu Lionel Messi misalnya, ya kan? Atau Cristiano Ronaldo misalnya. Lalu kemudian kalau pencinta basket, dulu ada namanya Michael Jordan. Terus kemudian sekarang ada LeBron James. Ya, ini kita ambil contoh-contoh yang paling gampang. Lalu kalau badminton, dulu ada Susi Susanti, ya pasti tahu ini Susi Susanti. Ya. Oke, Artinya orang yang bangga ini kemudian karena dia bersuka cita, dia bergembira, dia senang dengan talenta yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada dirinya. Oleh karena itu dia gembira untuk mengembangkannya. Dia gembira untuk berlatih, untuk belajar. Orang yang rendah hati itu selalu mau belajar, selalu mau berani bayar harga. Dia punya komitmen, dia punya tanggung jawab, dia rela berkorban untuk membayar lebih harga dari sebuah perjuangan. Maka kemudian ketika dia berhasil, dia akan menyadari betul bahwa ini semua karena karunia Tuhan. Dan justru dia bangga di situ karena dia bersuka cita dan bersyukur dia bisa mengoptimalkan talenta Tuhan dan akhirnya melalui talentanya itu dia dapat memuliakan nama Tuhan. Jadi bangganya harus bangga yang pas ya, bangga yang positif ya, Bang ya. Ya, bangga yang positif, bukan bangga membangga-banggakan diri atau nanti malah kayak tong kosong nyaring bunyinya, ya kan? Membangga-banggakan diri tapi ternyata hasilnya ya nol. Oke, siap. Ko Fendi, berarti intinya kalau misalnya kita memiliki kelebihan, asalkan itu digunakan terutama untuk memuliakan Tuhan, itu nggak sombong ya berarti Ko Fendi ya. Aman. Betul, karena motivasinya adalah untuk memuliakan Tuhan kan. Oke, siap. Masuk akal, Ko Fendi. Thank you Masuk atas akal. jawabannya, Kalau Ko Fendi. teman-teman masuk akal, karena Bro Juan bilang masuk akal, coba tangan kanannya diangkat. Oke. Ini karena Bro Juan ngomong masuk akal nih. Kebetulan muncul kreatif. Tangan kanannya diangkat semua, ayo. Dibuka kameranya. Sudah semua belum Bro Juan? Sudah ya? Nah, nyala kamera sudah semua. Kepalanya sini, tempel. Tempel semuanya. Terus 1, 2, 3 ngomong masuk akal ya. 1, 2, 3 masuk akal. Jadi biar ini masuk semua nih. Makan. Iya. Intermezzo aja, intermezzo. Pas ya, Ko Fendi ya. Ini aku juga pernah dengerin masuk akal ini. Oke. Thank you, Ko Fendi. Oke. Kita lanjut ya, Ko Fendi ya. Ada pertanyaan lagi nih. Ya, apa nih? Dari Kodio ini ya. Mau bertanya, Ko. Bagaimana cara Ko Fendi menanggapi apabila Ko Fendi ditegur atau dikatakan sombong oleh orang lain? Padahal belum tentu nih niat kita sombong gitu, Ko Fendi. Iya. Teman-teman, sekarang kalau kita mau jujur, buka-bukaan dari semua ciri-ciri tentang orang sombong ya yang tadi saya ungkapkan gitu ya. Kira-kira kita ada enggak 1, 2, 3 poin pernah melakukan itu misalnya? Terus terang saja pasti ada. Dan saya pun terus terang ya pernah mengalami hal itu. Nah ini contoh konkret aja nih, contoh konkret ya.
Jadi bahwa waktu pelayanan, waktu saya masih mahasiswa, karena semangat gitu kan, karena on fire, sampai sekarang aja masih semangat, masih on fire. Nah, pada saat itu terus terang, karena saking semangatnya, lalu puji Tuhan, kehidupan doa juga bertumbuh, berkembang, dan sebagainya. Secara bertahap Tuhan memperlengkapi saya dengan karunia-karunia. Dan memang saya minta karunia-karunia itu. Jadi ada karunia nubuat, karunia sabda pengetahuan, lalu kalau jadi WL, jadi pemimpin pujian, boleh membawakan pujian penyembahan dengan baik dan diurapi, lalu umat boleh merasakan urapan itu, lalu pada saat pewartaan firman juga boleh terlaksana dengan baik dan juga bahkan tanda petik sesekali mendapatkan peneguhan atau pujian. Ya, seperti yang kita juga pernah alami gitu. Nah, terus terang itu akhirnya saya kebablasan dan menjadi agak sedikit sombong. Sombongnya itu seperti apa? Jadi seolah-olah saya merasa bahwa diri saya nih yang hebat, diri saya nih yang dipenuhi dengan karunia-karunia, maka itu secara tidak langsung kok tergambarkan dalam sikap saya. Akhirnya satu teman pelayanan saya, teman dekat sekali, datang kepada saya langsung nembak saya, langsung nembak karena saking dekatnya itu. Dia ngomong, "Fen, kamu kok akhir-akhir ini aku lihat tambah sombong." Wah, kaget saya terus terang. Kenapa? Karena dia langsung nembak. Karena kalau orang Jawa kan ada basa-basinya, ini enggak. Karena dia saking dekatnya dengan saya, dia langsung ngomong, "Fen, kamu akhir-akhir ini kok sombong?" Lalu saya nanya, "Loh, di mana sombongnya saya?" Nah, di situ akhirnya dia jelaskan sedikit demi sedikit seperti ciri-ciri yang tadi saya sudah ungkapkan itu. Maka malam harinya bagaimana saya merespon itu, bagaimana saya menanggapi, singkat cerita ya saya datang berdoa pada Tuhan. Dan terus terang saja memang saya belajar untuk selalu punya pertobatan yang terus-menerus. Karena ini teman dekat sendiri. Artinya apa yang dikatakan itu pasti benar. Karena dia sahabat saya, dia ingin yang terbaik bagi saya. Maka kalau dia ngomong saya sombong, itu berarti benar. Maka kemudian saya datang pada Tuhan dan saya ngomong, "Tuhan, kok teman saya mengatakan bahwa saya sombong? Apa iya saya sombong, Tuhan?" Nah, di situ kemudian saya mulai merefleksikan sedikit demi sedikit. Apa saya sombongnya di mana, bagaimana, dan seterusnya. Nah, kemudian saya masuk dalam sebuah pujian penyembahan, dan saya bersyukur sekali pada saat itu Tuhan berkenan hadir, dan membawa saya itu masuk ke dalam sebuah alam rohani, ya seperti sebuah vision sederhana begitu. Lalu kemudian Tuhan membawa saya itu masuk seolah-olah saya sendirian, kemudian di depan saya itu ada sebuah gua. Ada sebuah gua yang cukup besar tapi sangat gelap. Nah, seolah-olah ada sebuah dorongan yang begitu kuat saya harus masuk ke dalam gua itu. Maka saya masuk. Nah, ketika saya masuk ke dalam gua itu kan gelap semua, gelap gulita. Saya menjadi agak takut dan jadi bingung. Saya mau kemana dan harus kemana. Lalu seolah-olah ada suara yang apa istilahnya rema di dalam hati saya kecil dan lembut mengatakan, "Ambil obor yang ada di sisi kanan." Lalu kemudian saya ambil obor itu dan menjadi agak terang. Lalu suara itu mengatakan, "Teruslah melangkah ke dalam." Lalu saya mulai berjalan itu sampai ke dalam. Ini dalam suasana doa, dalam suasana hening setelah pujian penyembahan. Ketika kemudian masuk sampai ke dalam, tiba-tiba saya melihat ada satu sosok yang begitu agung, begitu berwibawa, berjubah putih, sedang duduk di hadapan saya. Entah kenapa saat itu saya punya kerinduan yang begitu besar untuk ingin menghampirinya dan ingin memeluknya. Kemudian saya berlari ke sana, ternyata di depan saya itu sebelum saya bisa mencapai pribadi itu, ternyata ada sebuah kaca, ada sebuah istilahnya kayak ada lapisan begitu yang tidak bisa membuat saya menembus itu, sehingga akhirnya ada jarak yang memisahkan saya dengan sosok pribadi yang berjubah putih di dalam itu. Nah, singkat cerita akhirnya saya bingung kan, piye caranya ini saya masuk, piye caranya ini saya masuk. Padahal saya ingin masuk bersatu dengan sosok itu. Lalu kemudian ada rema di dalam hati saya, ada suara gitu mengatakan, "Ambillah kunci yang akan membukakan pintu kaca ini." Lalu dengan obor itu saya lihat kiri kanan, ada enggak kuncinya? Ternyata ada kunci, sebuah kunci yang tergantung. Lalu kemudian saya buru-buru ambil kunci itu, dan ketika saya melihat kunci itu, saya kaget sekali. Ternyata
kunci itu kan ada dua sisi ya, dua sisi kunci ya. Nah, sisi sininya itu depannya ini bertuliskan apa? Kasih. Nah, lalu sisi yang di belakangnya itu bertuliskan kerendahan. Lalu kemudian saya masih bingung ini maksudnya apa, kasih dan kerendahan hati, tapi saya karena diminta untuk buka pintu dengan kunci itu, ya sudah, kunci itu saya bawa dan buka pintu, dan ternyata pintu terbuka. Lalu kemudian saya bersimpuh di bawah kaki pribadi yang berjubah putih tadi itu, dan dengan lembut ia mengatakan bahwa kunci untuk engkau bisa masuk ke dalam pintu hatiku dan bersatu denganku adalah kasih dan kerendahan. Maka biarlah kasih dan kerendahan hati ini menjadi karunia yang akan engkau rindukan setiap saat dan engkau tumbuh kembangkan di dalam hidupmu. Dan saat itu, malam hari itu dalam suasana doa yang begitu intim dengan Tuhan, saya hanya bisa menangis terharu dan bersyukur sekali bahwa ternyata Tuhan memberikan saya sebuah resep bagi hidup saya, yaitu kasih dan kerendahan hati. Sebelumnya saya sudah dengar tentang dua hal ini, bahkan di kitab suci juga sering disebut. Tapi malam hari itu menjadi malam yang sangat-sangat pribadi antara saya dengan sosok pribadi yang berbaju putih itu yang ternyata adalah Yesus. Dan dia mengatakan kunci dalam hidupmu untuk bersatu denganku adalah kasih dan kerendahan hati. Malam itu saya bertobat. Beberapa hari kemudian saya mencoba mengakukan dosa dan akhirnya saya kembali memulai hidup baru. Saya memperbaiki sisi-sisi yang membuat saya itu sombong. Saya hampiri sahabat saya dan saya mengatakan, thanks bro. Karena kritikanmu, karena masukanmu, saya boleh naik level dalam hubungan saya dengan Tuhan. Itu Bro Juan, Bro Dion, yang saya bisa sharing ketika saya dikatakan sombong, ketika ditegur. Saya tidak bereaksi marah, saya tidak bereaksi defensif, atau kemudian mencari pembelaan diri. Tapi saya belajar untuk introspeksi dan refleksi. Dan yang paling utama, menemukan kembali kebenaran itu bersama dengan Yesus. Amin. Itu dulu kesaksian singkat saya. Oke, thank you Ko Fendi penjelasannya dan ceritanya mantap sekali ya. Tadi kan Ko Fendi cerita nih bagaimana ketika ditegur sama sahabat sendiri nih bahwa kok kelihatannya mulai sombong gitu kan. Nah, ini ada sedikit pertanyaan dari aku pribadi kok yang maksudnya sedikit nyambung ya. Kalau tadi kan Ko Fendi ditegur karena sudah sedikit terasa agak sombong. Nah, kira-kira pernah nggak kok secara sengaja maupun nggak sengaja nih merendahkan orang lain kok? Nah, terus lalu bagaimana kira-kira caranya nih agar kita tidak melakukan hal tersebut, Ko Fendi? Ya, karena saya masih manusia. Jadi kan saya belum menjadi malaikat. Ya terus terang pernah dan agak banyak. Jadi malu. Jadi bagaimanapun ya, walaupun kita sudah baca kitab suci, ya saya tahu firman-firman, tapi memang kadang-kadang karena saya juga adalah pribadi yang agak keras dan agak tanda petik emosional, apalagi ketika ada satu situasi di mana tidak bisa saya kendalikan. Kebetulan jabatan saya sebagai manajer di kantor, saya punya anggota tim, saya punya anak buah. Nah, ketika kemudian saya memberikan sebuah instruksi dalam sebuah pekerjaan di kantor, ternyata anak buah saya ini memang dia melakukan instruksi itu, tetapi ya mohon maaf, tidak sesuai dengan standar yang saya tetapkan. Nah, ketika itu mungkin karena juga saya under pressure ya, karena di atas manajer kan ada direktur, gitu kan ada GM yang kemudian juga memang meminta kita kejar target. Maka pada saat itu terus terang saya sempat juga terlontar dan kebablasan sih. Bahwa akhirnya saya mengatakan, loh kok kamu enggak becus kerja kayak gitu saja, kok kamu enggak bisa? Perusahaan ini sudah membayar kamu mahal-mahal sesuai dengan standarmu, kok
hasil yang kamu berikan tidak sesuai harapan. Jadi saya akhirnya merendahkan dia. Nah, dengan kondisi kayak gitu, memang akhirnya relasi saya dengan dia agak sedikit kurang baik, menjadi kurang baik. Tetapi karena kita profesional, ya saya tetap menempatkan diri seperti itu. Tapi di sisi lain, saya juga kemudian menyadari bahwa mungkin tidak sepantasnya saya mengatakan sampai sekasar itu bahwa kok kamu tidak becus sih kerjamu, kok hasilnya tidak sempurna dan sebagainya dan sebagainya. Harusnya mungkin dari situ kalau saya rendah hati, nah ini memang tidak mudah. Bagaimana supaya saya tidak merendahkan orang lain? Harusnya saya menyadari bahwa tadi saya sendiri tidak sempurna, maka anak buah saya atau orang lain sesama saya ini juga belum tentu sudah sempurna. Justru malah mungkin kalau saya sebagai pimpinan, saya itu harusnya membantu dia bagaimana supaya dia menjadi sempurna. Dan itu tidak mudah memang, karena kadang di kantor kan ada leveling gitu, dan kita kadang-kadang ego juga sebagai pimpinan. Tapi akhirnya saya juga belajar menyadari itu, dan di next kesempatan saya belajar berubah. Akhirnya saya mulainya dengan pertanyaan dulu. Mengapa hasil yang kamu peroleh tidak sesuai harapan? Apakah karena ada sebuah kesulitan? Apakah karena ada sebuah kendala yang kamu hadapi? Dan apa yang bisa saya bantu sebagai pimpinanmu? Karena mungkin dia menghadapi kendala dengan departemen lain, dengan bagian lain. Nah, maka saya mungkin sebagai pimpinan bisa menjembatani dengan pimpinan departemen lain itu, atau dengan sesama rekan kerja departemen lain itu yang dia tidak mampu karena dia tidak punya kuasa atau wewenang. Jadi kemudian bagaimana caranya supaya saya tidak merendahkan orang lain, yaitu dia lagi, saya menyadari itu, bahwa saya ini sendiri tidak sempurna dan dia juga mungkin tidak sempurna. Tetapi jangan berhenti pada saling ketidaksempurnaan ini. Bagaimana justru saya mau membantunya, memfasilitasinya, menjembatani, mensupportnya, supaya mungkin dengan bantuan saya yang mungkin tidak seberapa, dia jadi bisa bekerja dengan lebih baik dan hasilnya bisa lebih baik. Jadi dimulai dari diri kita dulu, bro. Menyadari ketidaksempurnaan dan juga menyadari ketidaksempurnaan orang lain, lalu punya motivasi adalah yang penting yuk kita maju bareng. Yang penting yuk kita tetap mencapai goal bersama-sama ini, daripada kita merendahkan, relasi akhirnya jadi rusak. Itu sekilas, Bro Juan. Oke, siap, Ko Fendia. Berarti kan kita hanya manusia biasa ya. Yang penting jangan ditiru aja, tapi jadikan sharing hari ini sebagai pencegahnya, betul ya, Ko Fendia? Ya, jadi lebih awareness, lebih aware gitu ya. Siap, awareness. Oke, siap, Ko Fendi. Ini saya sedikit flashback dikit ya, Ko Fendi ya. Tadi kan pertanyaan nomor 4 belum kejawab. Ya. Saya singkat aja, Ko Fendi. Dari Ko Fendi pun boleh memberikan jawaban singkat aja pun nggak apa-apa ya. Yang pertanyaan nomor 4 tadi adalah, bagaimana caranya agar kita bisa tetap rendah hati di tengah keberhasilan kita? Ya, sekali lagi semua berangkat dari kesadaran diri sendiri. Jadi dari menyadari terlebih dahulu. Saya belajar banyak tentang kata menyadari ini atau awareness, kesadaran diri. Bahwa akhirnya sejalan dengan pertumbuhan rohani maupun pelayanan, 3 poin tadi saya pegang terus. Pertama, bahwa saya hanyalah debu. Saya hanyalah ciptaan yang tidak sempurna. Saya hanyalah debu di alas kaki Tuhan. Tapi yang kedua, saya itu berharga dan mulia di mata Tuhan. Maka dia menjadikan saya biji matanya, serta saya diberi kuasa. Saya diberi talenta, karunia-karunia yang luar biasa, bahkan melampaui kelemahan manusiawi saya. Maka kemudian setelah saya berjuang di dalam proses mencapai keberhasilan dan puji Tuhan, hari-hari ini saya juga sangat bersyukur Tuhan boleh beri kesempatan. Bahkan izinkan saya sharing satu hal. Belum pernah selama ini saya kebetulan kan juga investasi di properti. Saya jual beli properti. Jadi kadang-kadang memang jika pada apa istilahnya bejonya atau rezekinya atau jodohnya atau beruntungnya, itu saya bisa punya keuntungan sampai puluhan atau ratusan juta. Nah, barusan saja tahun terakhir kemarin itu saya sampai bisa jual properti saya mencapai keuntungan bersih itu sampai 300 juta, teman-teman.
Nah, dengan kondisi keuntungan yang demikian besar, itu ada potensi saya tergoda untuk kemudian menjadi sombong, untuk merasa bahwa saya ini hebat, bahwa saya ini jago negosiasi, bahwa saya ini bisa buat keputusan yang baik dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi saya bersyukur bahwa dalam proses di mana Tuhan menuntun sampai saya bisa menjual properti, salah satu properti saya itu, dan berhasil meraih keuntungan sampai 300 juta. Ini tuh semua karena penyertaan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan. Maka saya menyadari betul bahwa semua ini karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan. Maka langkah pertama yang selalu saya lakukan setiap berhasil, bahkan juga kalau saya gagal, itu adalah selalu saya akan berelasi dengan Tuhan, saya akan berdoa pada Tuhan. Saya bertumbuh menjadi pribadi yang selalu bersyukur, dan bersyukur dalam kondisi apapun. Karena saya percaya penyelenggaraan Tuhan adalah yang terbaik dalam hidup. Itu Bro Juan. Siap, thank you Ko Fendi ya, berarti lebih ke menyerahkan, berserah pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, Ko Fendi. Iya, betul banget. Thank you Ko Fendi. Ini ada 2 pertanyaan lagi Ko Fendi ya, terakhir. Tapi ini ada yang tadi Kak Jessica yang tadi kita sempat sapa-sapa di awal, Ko Fendi ya. Nah, gimana? mengingat pertanyaan ini kan, kalau dari yang saya baca sekilas, ini sedikit privasi. Apakah mungkin saya boleh izin mungkin ke Ko Fendi ya, nanti kan mungkin boleh by chat pribadi mungkin dengan Ko Fendi, karena pertanyaannya agak privasi mungkin nih. Oh, boleh, enggak apa-apa. Boleh ya? Enggak apa-apa. Jadi Siap. artinya kan kita saling sharing terus-menerus nanti. Siap, oke. Nah, untuk Kak Jessica nanti ya, gak apa-apa ya, nanti aku akan kirim, berarti nanti aku minta nomornya Ko Fendi ya, secara pribadi ya. Boleh. Oke, siap. Boleh. Thank you, Ko Fendi. Nanti akan saya forward ke Kak Jessica, supaya dibantu jawab privat. Oke. Nah, ini sebagai penutup terakhir, ini saya rasa juga menarik pertanyaannya, Ko Fendi ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Yuni. Ada istilah people pleasure, atau meletakkan kepentingan people pleasure. Ya, orang yang meletakkan kepentingan orang lain di atas kepentingannya diri sendiri, atau berusaha menyenangkan orang lain. Nah, menurut Ko Fendi, apakah hal ini salah satu bentuk rendah hati yang salah? Dan bagaimana cara kita menyikapi hal demikian, supaya kita bisa paham arti dari kepedulian terhadap sesama yang sebenarnya tanpa membuat diri sendiri menjadi tertekan dan ujung-ujungnya tidak mengenal diri sendiri gitu, Ko Fendi. Agak dalam ini, tapi bagus sih pertanyaannya, Ko Fendi. Ya, benar banget. Dalam. Ya, teman-teman, saya pribadi itu percaya akan sebuah keseimbangan. Jadi yang paling penting dalam hidup kita ini, orang Jawa pun mengatakan adalah keseimbangan. Eling lan waspodo, ya kan? Jadi sesuatu itu kalau berlebihan itu tidak selalu baik. Atau sesuatu kalau terlalu kurang itu juga tidak begitu baik. Makanya waktu masa saya juga pernah gumul nih tentang kalimat ini, bahwa menjadi orang yang tidak mudah untuk berkata tidak. Kenapa? Karena tidak ingin mengecewakan orang lain. Bagi saya ini perlu diubah. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Jadi artinya kita harus seimbang, proporsional. Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Singkat kata, kita harus mengasihi orang lain, kita harus menjadi berkat bagi orang lain, kita harus membawa damai bagi orang lain. Tetapi ingat, kita juga harus jadi seperti matahari, jangan jadi seperti lilin. Nah, ini dua poin nih. Jadi seperti matahari, jangan jadi seperti lilin. Kalau lilin itu bagaimana? Lilin ini dia menyala dan bercahaya bagi orang lain, tetapi dia akhirnya apa? Dia terbakar dengan sendirinya dan habis. Tapi kalau dia adalah matahari, maka dia akan tetap selalu bersinar dan tetap akan selalu
hadir dalam kehidupan kita. Bagaimana refleksinya tentang matahari? Matahari ini itu kalau dalam hidup kita di Indonesia dan di beberapa belahan dunia, itu kan sebenarnya mataharinya bersinar terus loh, 24 jam. Tetapi karena bumi kita ini terus berputar, maka 12 jam siang, 12 jam malam. Nah, analoginya atau ilustrasinya adalah, mari kita atur secara bijaksana kapan memang kita ada 12 jam siang. Ini kita membahagiakan orang lain, kita memberi kasih pada orang lain, kita peduli pada orang lain. Tapi ada saat-saat juga di mana malam. Bisa saja satu kita beristirahat untuk mengatakan tidak. Karena saya memang butuh istirahat, saya butuh me time. Nah, kalau orang-orang psikologis tahu nih, me time. Suami dan istri pun kadang-kadang butuh me time. Istri butuh me time-nya sendiri, suami juga butuh me time-nya sendiri. Ini tidak selalu harus bersama-sama. Dan kemudian yang kedua, kasih, wujud kasih itu tidak selalu dalam arti yang tadi, nyaman, kebaikan, damai sejahtera, kemudian berkat, dan bla bla. Tapi kasih Tuhan itu juga mendidik. Kasih Tuhan itu juga menghajar. Ibrani 12. Saya sendiri baru merefleksikan Ibrani 12 ini hari-hari ini. Saya sedang merefleksikan itu dan sedang melakukan itu pada beberapa orang tertentu di sekitar saya. Bukannya saya ingin kasih memberi terus, memberi. Nanti tidak mendidik dirinya menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Maka saya membatasi diri untuk kemudian mendidiknya, menghajarnya tanda petik secara keras dengan saya tidak memberikan lagi bantuan untuk kamu. Kenapa? Karena saya mau supaya kamu mandiri. Atau dalam bentuk yang lain, ada istilah mengatakan, jangan kamu kasih ikannya terus. Jangan kasih ikan terus. Tetapi kasihlah kail. Supaya apa? Supaya dia belajar untuk bisa mancing ikannya sendiri. Dan itu lebih mendidik. Saya pikir itu, Bro Juan. Jadi harus seimbang dan bijaksana untuk menentukan sikap dan berbagi kepedulian kepada sesama. Begitu? Berarti lebih ke tahu prioritas ya, Ko Fendi ya? Oke. Ya, tahu prioritas, kapan waktunya, dan tahu tepatnya dalam keadaan tertentu bagaimana, dalam keadaan yang lain juga bagaimana. Jadi tidak dipukul rata seperti itu terus. Oke, Ko Fendi. Nah, tadi mendengar penjelasan Ko Fendi, analogi tentang kasih kail daripada ikan, itu masuk akal ya teman-teman ya. Mungkin boleh ya sekali lagi kita tepuk kepala ya. Masuk akal ya. Masuk akal teman-teman semua ya. Daripada kita harus selalu kasih ikan, sekali-kali kita kasih kail ya Ko Fendi ya, biar bisa mandiri dan paham. Oh iya. Oh. Justru kalau kita sudah sampai level yang lebih tinggi, harusnya memang kita memberikan caranya. Bukan memberikan makanannya, tapi caranya supaya dia bisa cari makan sendiri. Kasarannya gitu. Oke. Thank you, Ko Fendi ya. Gak kerasa nih, kita udah ngobrol hampir 1 jam, Ko Fendi ya. Terima kasih sekali atas materinya dari Ko Fendi. Sudah 1 jam. Yes. Nah, mungkin dari Ko Fendi, terakhir boleh ya, kasih sedikit closing statement, Ko Fendi, supaya bisa menutupi sharing kita pada malam hari ini. Silakan, Ko Fendi. Ya, saya singkat saja. Intinya saya mau mengatakan bahwa teman-teman yang terkasih, Allah itu sangat mengasihi dan mencintaimu, jauh melampaui apapun yang kamu pernah pikirkan atau bahkan kamu pernah alami sampai hari ini. Karena jiwamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, Allah ini sudah mengaruniakan semua yang terbaik kepadamu loh. Termasuk apa? Termasuk talenta, bakat, potensi, karunia-karunia Roh Kudus, dan semua yang terbaik sudah ada dalam dirimu. Maka saya mau mengajak teman-teman menjadi seperti anak kecil yang di dalam kisah mujizat 5 roti 2 ikan, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya apa? Dengan rendah hati datanglah pada Tuhan
Bawa semua talentamu, potensimu, bakatmu, karunia-karunia Roh Kudus yang kamu sadari sudah kamu terima, atau bahkan cita-citamu, kerinduanmu, harapanmu, imanmu, datang seperti anak kecil itu kepada Tuhan, serahkan kepada Yesus. Tuhan, inilah 5 roti dan 2 ikanku, inilah semua yang aku punya, aku serahkan kepadamu, dan aku percayakan kepadamu. Bersamamu, aku percaya engkau akan melipat ganda seluruh hidup ini untuk kemuliaan namamu. Itu proses yang saya lakukan. Dan akhirnya dari hari ke hari sampai saat ini, semuanya itu dilipat gandakan oleh Tuhan. Dan ketika semuanya itu dilipat gandakan dan kita capai keberhasilan demi keberhasilan, berkat demi berkat, rahmat demi rahmat dan kasih karunia, kita tetap akan menyadari bahwa dulu sebelum semuanya ini kita capai, prosesnya adalah kita seperti anak kecil membawa semuanya itu kepada Tuhan, dan Tuhan menerima. Ingat kisahnya di Injil, lalu Yesus mengangkat 5 roti 2 ikan ini, mengangkat kedua tangannya ke atas dan menengadah, menyerahkan kepada Bapa, lalu berdoa. Dan kemudian mujizat itu terjadi. 5.000 orang makan, masih sisa 12 bakul. Maka hidupmu dan hidupku juga pasti akan jadi mujizat. Oleh karena Yesus yang melipat gandakan. Dan ketika hidupmu penuh dengan mujizat, mencapai setiap keberhasilan itu, engkau tetap menyadari semua ini karena kasih karunia Tuhan. Dan semuanya ini juga untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menjadi saksi dan bukti bagi kebesaran Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua. Oke, siap. Thank you, Ko Fendi, atas closing statement-nya. Terima kasih atas waktu yang boleh diberikan pada malam hari ini. Seperti melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih Tuhan untuk sharing-sharing pada hari ini. Biar kami boleh belajar untuk merendahkan hati kami. Biarlah hari ini sebagai titik kami boleh mengingat kembali kalau kami ini bukan apa-apa Tuhan di mata-Mu. Kalau kami ini hanyalah anak-anak-Mu saja ya Tuhan, di mana Kau yang punya rencana dalam setiap hidup kami ya Bapa. Biarlah mulai hari ini Kau ingatkan kami kembali untuk semakin rendah hati, dan setelah persekutuan doa ini dan hari-hari ke depannya Tuhan, kami boleh semakin hari demi hari semakin rendah hati Tuhan. Kami boleh semakin belajar Tuhan untuk mengandalkan-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih juga Kau boleh hadirkan Ko Fendi pada hari ini. Biarlah Kau juga selalu berkati dia di setiap pelayanannya, di setiap aspek hidupnya ya Tuhan. Kau selalu berkati dia. Terima kasih ya Bapa. Kalau sebentar kami mau mendengarkan 1-2 pengumuman, dan mau melalui pengumuman ini juga Roh Kudus-Mu juga boleh hadir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan pada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.